Halo, sayang, aku suka sepasang sepatu. Agak mahal deh. Harganya 4.999. Bisa belikan aku? Ya beli. Sayang, tas Chanel terbaru. Aku juga mau. Tapi harganya 14.200.000. Tidakkah Abah beli? Aku, benarkah? Sayang, itu. Aku juga mau satu villa di Chinglong Bay. Boleh. Boleh. Nanti sore kita lihat rumahnya. Ini ponsel siapa? Tidak ada yang mau, jadi aku simpan di sini. Pak tua arwahmu tenanglah. Saya akan serahkan jimatnya ke kakek Zhou. Mewujudkan wasiatmu. Tolong. Tolong. Cepat pergi. Terima kasih, terima kasih. Halo kakek. CR, kamu ada di mana sekarang? Jangan pergi ke perusahaan. Aku sudah kirim Ahu. Aku sudah di bawah gedung perusahaan. Aku baik-baik saja. Di sini tidak aman. Cepat kembali. Tolong. Halo kakek. Halo. Bahaya. Dengar kata-kata kakek, di sini tidak aman. Cepat kembali. Tolong. Halo kakek. Halo. Sepertinya kakekku dalam bahaya. Tuan-tuan kamu ahli seni bela diri. Tolong selamatkan kakekku. Tolonglah. Aku adalah manajer umum Zhou Group. Zhou Yunxi. Aku pasti akan berterima kasih banyak. Kamu Zhou Yunxi. Kakekmu adalah... Baik, mari kita pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Kakek, bahaya. Tapi dia kakekku. Tenang saja. Menyelamatkan orang lebih penting. Hari ini aku lepaskan dulu. Kamu harus menikah dengan Sucu. Menikah. Kamu harus menikah dengan Sucu. Menikah. Boleh tahu siapa orang hebat ini? Kakek, dia Sucu. Tadi di jalan. Dia selamatkan nyawaku. Terima kasih telah membantu. Keluarga Zhou kami akan berterima kasih. Anda adalah pemimpin keluarga Zhou Zhoushu. Saya adalah Zhou Shu. Barang peninggalan dari kakekku. Sebelum beliau meninggal, memintaku memberikannya kepada Zhou Shu dari keluarga Zhou. Siapa kakekmu? Surya. Baik. Benar-benar berkah dari surga. Aku bertemu keturunan Jenderal Su. Kakek, kita cepat ke rumah sakit. Tak perlu. Sudah penyakit lama. Dulu, bersama peluru dan bom di medan perang. Saya bisa melalui semuanya. Gangguan kecil ini tidak masalah. Minta pengacara Qi buat wasiat. Berikan atas nama saya 90% dari semua aset kepada putri saya Shir. Syaratnya,
Kamu harus menikah dengan Sucu. Menikah? Kakek, Sucu harus menjadi menantu keluarga Zhou. Sucu harus menjadi menantu keluarga Zhou. Kala itu keluarga saya dan Jenderal Su berjodoh sejak lahir. Saya berhutang nyawa pada Jenderal Su. Kini pernikahan itu harus ditepati. Sucu harus menjadi menantu keluarga Zhou. Kakekmu sudah bingung. Kamu tidak bisa menikah dengan Sucu. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Tidak bisa menyerahkan sisa hidupmu ke tangan seorang pengantar makanan. Ini harus kamu pahami. Sheer, kalau kamu menikah dengan pengantar makanan, teman-temanmu, teman sekelasmu akan melihatmu bagaimana orang di sekitar akan melihat keluarga Zhou bagaimana aku lebih baik mati saja. Biarkan aku mati. Bu, jangan begitu. Aku juga tidak mau menikah dengan orang asing. Tapi kakek, Bukankah Tuan Kong selalu mengejarmu? Sheer, bagaimana kalau kamu menikah dengan Kong Chang besok? Selain itu, Kong Chang adalah putra sulung keluarga Kong. Sheer kita menikah dengannya juga cocok dan sesuai. Bu. Naik mobil ayahku mengundangmu makan. Naik mobil ayahku mengundangmu makan. Ibu. Apa kau menjualku ke Kong Chang? Tahu kan bagaimana orang itu? Kalian tak tahu? Engkau dorong aku ke lubang api. Kau bagian keluarga Zhou. Harus pikir keluarga kita. Kong Chang itu pilihan terbaikmu. Sucu cuma pengantar makanan. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa yang bisa dia berikan ke keluarga kita? Menurutku besok undang Sucu ke sini. Aku akan bicara dengannya. Tapi kalau kau lakukan ini dengan kakek, Tenang saja. Bersiaplah menikah dengan Kong Chang. aku lebih baik mati daripada menikah Kong Chang. Wah, sayang. Cepat sekali kau merindukanku. Naik mobilku ayahku ngajak kamu makan. Kok buru-buru sih? Mukaku belum dicuci. Belum pakai pelembab wajah. Cepetan deh. Aku tunggu di mobil. Tunggu aku ya. Kenapa nggak ada bos kayak yang suka sama wanita dewasa seperti aku? Kenapa nggak ada bos kayak yang suka sama wanita dewasa seperti aku? Cepetan deh. Aku tunggu di mobil. Tunggu aku ya. Xiaosu, kenapa panggil orang istri? Itu istriku. Kenapa? Omong kosong, orangnya putih bersih. Kelihatan dari keluarga kaya. Cuma kamu, aduh, dunia ini gila banget. Orang kaya suka yang begitu. Kenapa nggak ada bos kayak yang suka sama wanita dewasa seperti aku? Lihat apa? Lihat lagi hati-hati matamu. Aku lihat istriku sendiri. Kenapa? Siapa istrimu? Kita belum menikah. Aku tahu. Gadis cantik diselamatkan pahlawan dulu. Kalau suka akan bilang, saya tak bisa membalas. Kecuali menjadi istri. Kalau tidak suka, akan bilang, saya tak bisa membalas. Kecuali di kehidupan mendatang. Ya betul, hanya bisa membalas di kehidupan selanjutnya. Tapi oh tidak bisa. Nasib kita berdua sudah ditentukan takdir. Takdir langit. Kamu tahu takdir langit? Langit yang terhebat. Apa langit yang terhebat? Hanya jimat rusak. Kalau perlu saya buang. Kamu pikir saya mau urus urusan keluarga Zhou? Kalau bukan karena kakek Zhou, menasihati dengan sabar. Saya tidak akan peduli. Saya tidak akan peduli. Kamu tidak tahu untung. Kamu tukang antar makanan? Sudah keterlaluan. Nanti kamu akan tahu. Kenapa menggonggong pada saya cari mati? Kenapa menggonggong pada saya cari mati?
memang meremehkan orang. Keluarga Zhou sebesar ini, ada tata krama kepada tamu? Kurang ajar. Ini tempatmu bicara? Ternyata keluarga besar juga begitu saja. Saya diundang oleh kalian. Kenapa kau menggonggong padaku? Cari mati. Kaya. Saudara kecil ini pasti keponakan Sucu. Saya ayah Zhou Yunqi. Xu Taiyue. Terima kasih saudara kecil telah menyelamatkan Xie Er dan Pak Tua. Kau adalah tamu kehormatan keluarga Zhou. Silakan duduk. Ya, karena kita satu keluarga. Saya tidak mempermasalahkan. Kau babi? Kenapa kau mendengus? Aku mantu yang ditetapkan kakekmu. Apa ketidakpuasanmu? Tidak tahu saudara ini. Kerja di mana? Saya bangga jadi pengantar makanan. Sampah. Hari ini mati setengah. Sampah. Hari ini mati setengah. Adik kecil. Keluarga kita dulu berteman baik. Orang tua juga sudah berjanji beberapa hal. Tapi sekarang, bukan zaman tunangan sejak lahir. Sekarang lebih suka cinta bebas. Kamu yang antar makanan bisa dapat berapa? Kamu tahu berapa uang saku anak kami sih? Sebulan berapa? 2 juta. Anak miskin. Kamu pernah lihat 2 juta? Antar makanan dapat berapa sih? Tapi kalau saya masuk keluarga Zhou, istri saya pasti kasih saya uang saku. Saya mudah dirawat. Sebulan 2.000 sudah cukup. Pengawal di sisi Tuan Besar adalah ahli kelas 1. Pembunuh yang menyerang. Kenapa melihatmu langsung lari? Saya pikir kamu dan pembunuh itu sekongkol ya. Kenapa ingin berduel? Saya takut padamu. Guru saya adalah master karate. Anak muda, jangan menyesal. Saya sabuk hitam karate tingkat 8. Satu tendangan bisa mematahkan papan. Dasar sampah. Hari ini kalau tidak mati, setidaknya cedera parah. Saya sabuk hitam karate tingkat 8. Satu tendangan bisa mematahkan papan. Dasar sampah. Hari ini kalau tidak mati, setidaknya cedera parah. Kalau berani, coba hadapi aku. Sampah tak berguna. Jangan cuma lari. Ayo, pukul saya. Ada permintaan aneh seperti ini. Bagaimana dengan 2 mata panda? Aku akan membunuhmu. Berani memukul ipar saya mencari mati. Sucu, kamu sudah tamat. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Sucu, kamu sudah tamat. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Tanganku. Tanganku. Sucu, kamu sudah tamat. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Rasain. Sucu lancang. Kamu tahu siapa Gong Shao? Gong Chang bukan hanya tunangan Xie Er, tapi juga dari salah satu dari 4 keluarga besar Jiang Chuan, putra tertua keluarga Kong. Sucu, bisa keluar dari Jiang Chuan? Ayah, aku tidak akan menikah dengan Gong Chang. Berhentilah berharap. Yunxi, apa kau tidak tahu bahwa ayahmu sudah setuju? Dan jika kamu tidak menikah denganku, bagaimana Tang Family akan membayar 1 miliar itu? Ayah, apa yang kau lakukan di belakangku? Iya, aku keluar main judi. Nggak sengaja kalah 1 miliar. Tapi kan ada menantuku. Kalau kamu nikah sama Gong Chang, utang ini bisa dilunasi. Ayah, ini menjual anak. Aku nggak akan menikah dengannya. Cukup sudah. Pesta ini. Apa tujuanmu aku sudah tahu. Hanya ingin Pak Tua memaksaku putus pertunangan. Aku juga nyatakan di sini. Zhou Yunxi akan jadi milikku.
aku akan jadi menantu keluarga Zhou. Yesus pun tak bisa menghentikanku. Ku katakan, 3 hari lagi, kita ambil surat nikah. Siapa setuju? Siapa menolak? Hei, orang-orang. Cantik. Meski kau teriak sampai habis suara, tetap tak berguna. Tolong. Cantik. Kamu teriak sekeras apapun, juga percuma. Sucu. Keluarga Kong punya pengaruh besar di Jiangchuan. Akhirnya kamu cuma pengirim makanan, Meski kamu jago bela diri, tapi sulit melawan banyak orang. Akhirnya, cepat pergi tinggalkan tempat ini. hanya sekelompok orang kaya yang manja saja. Tenang, sayang. Kemampuanku lebih hebat. Sudah di saat begini. Ini ada 2 juta. Nanti ku transfer lagi. Cepat pergi. Jangan kembali lagi. Tuan Muda Kong, itu tunangan Anda kan? Pecoyun sih. Jodoh ini kan? Kesempatan dari langit. Kalau aku masih tak tahu menghargainya, apa aku masih manusia? Pergi, jangan sentuh aku, tolong. Cantik. Sekeras apapun kamu berteriak, tetap tak ada gunanya. Kesempatan dari langit. Kalau aku masih tak tahu menghargainya, apa aku masih manusia? Pergi, jangan sentuh aku, tolong. Cantik. Sekeras apapun kamu berteriak, tetap tak ada gunanya. Kamu, Kong Chang. Kamu kan dari keluarga besar. Bagaimana bisa melakukan hal menjijikan ini? Aduh, ayahmu sudah setuju. Kita jadi suami istri. Keintiman suami istri. Apa bisa disebut kotor? Hati-hati ya, jangan ganggu suasana hatiku. Tenang saja Tuan Kong. Kalian buta. Cepat bantu aku bangun. Sial, lagi-lagi kamu. Cepat bunuh dia. Mas, tanganku licin. Kenapa bengong serang sekarang? Berani ganggu Kong Shao? Kalau matiku ganggung jawab, emang bosen hidup. Hei, kita kan udah akrab. Jangan berkelahi ya. Kamu pengantar makanan sialan. Kakekmu ini, bos bawah tanah Jiangchuan. Teman Pak Tua Harimau. Kalau berani balas, ku jamin kau bakal mati nggak tahu gimana caranya. Aku takut sekali. Aku diam aja deh. Baik-baik. Tunggu kau. Nanti Pak Tua Harimau datang. Kita beresin semuanya. Oke, aku tunggu Pak Tua Harimaumu. Sobat, cepat minta maaf ke Tuan Muda Kong. Pak Tua Harimau itu beneran dari dunia bawah. Kita nggak bisa ngadepinnya. Sekarang minta ampun. Terlambat. Sebentar, aku akan menyiksa kamu dengan baik-baik, memutuskan tendon tangan dan kaki, buat kamu menyesal datang ke dunia ini. Oh yes. Bukannya cuma harimau, bukankah tetap bisa dibunuh dalam sekejap? Kaisar Langit. Kaisar Langit. Sebentar, aku akan menyiksa kamu dengan baik-baik, memutuskan tendon tangan dan kaki, buat kamu menyesal datang ke dunia ini. Oh yes. Bukannya cuma harimau, bukankah tetap bisa dibunuh dalam sekejap? Siapa berani sekali?
Wah, Pak Harimau, Anda datang. Ini anak ini, dia tidak hanya memukulku, tapi juga meremehkan Anda. Pak Harimau, Anda harus membelaku. Tampaknya hari ini, ikan di sungai dapat makan. Anak muda, siapa? Dewa Langit. Saya kira bos besar Jiang Chuan. Siapa ya ternyata Xiao Hu. Anda kenal Tuan Hu? Dewa Langit, dia menyinggung Anda. Perlu saya habisi dia. Hanya badut kecil. Terserah Anda saja. Oke, baik. Seseorang seret dia keluar. Pukuli dia. Jangan, Tuan Hu. Saya tahu salah saya. Tuan Hu, Tuan Hu. Segala gerak-geriknya laporkan pada saya tepat waktu. Ya, Dewa Langit. Segala gerak-geriknya laporkan pada saya tepat waktu. Ya, Dewa Langit. Xiao Hu, meski kamu cuma anggota cadangan 7 Dewa Harian, tapi tetap anak buah saya. Berani jadi kepala preman. Mau bikin malu saya. Dewa Langit, saya tahu salah saya. Silakan hukum saya tanpa mengeluh. Sudahlah, yang penting sadar kesalahan. Bagaimana tahun ini untuk kalian? Kapten, pasukan cadangan 7 Dewa. Xiao Hu melapor kepada Anda. Tim resmi berjumlah 7 orang. Anggota cadangan 2 orang. Semua sangat kaya. Menggetarkan satu daerah. Siap melayani Anda. Baik. Tugas sementara kamu pantau Zhou Taihe dari keluarga Zhou. Laporkan semua gerak-geriknya. Lapor ke saya kapan saja. Ya, Dewa Langit. Jika tidak ada yang lain, mundur dulu. Baik, Saatnya menemui istri saya. Maka 3 hari lagi kita menikah. Maka 3 hari lagi kita menikah. Sucu, hari ini kamu menyelamatkan nyawaku lagi. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya saya punya ide. Mungkin Nona Zhou bisa pertimbangkan. Ide apa? Yaitu sebenarnya saya punya kesepakatan pribadi sebagai menantu keluarga Zhou. Dengan batas waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, aku tak akan melakukan hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Setelah 2 tahun berakhir, kita bisa bercerai. Pasangan perjanjian. Betul, sebenarnya memang pasangan perjanjian. Dalam 2 tahun ini, aku tak akan melanggar keinginanmu. Setelah kamu mengambil alih keluarga Zhou, kita akan bercerai. Perjanjiannya sudah aku siapkan. Ada 3 aturan. Semua sudah aku tulis. Cek saja. Kalau belum cukup, aku tambah. Kamu benar-benar tidak menyesal? Baik. 3 hari lagi kita daftarkan pernikahan. Baiklah, selamat malam, istri. Besok malam jam 8, aku mau melihat Zhou Yunxi di sana. Besok malam jam 8, aku mau melihat Zhou Yunxi di sana. Kapan kamu bayar utangku? Tuan Kong. Bisakah ditunda lagi? Kau tahu kau di kasinoku. Berutang berapa? 1 miliar. Tahu. Besok, aku akan adakan jamuan di Hotel Kunlun. Saat itu bawa Zhou Yunxi. Sisanya biar aku. Tuan Kong. Bisakah waktu diperpanjang sedikit? Sekarang di depan Tuan Tua, aku sangat sungguh-sungguh. Tuan Tua juga puas padaku. Uang hanya masalah waktu. Jangan membodohiku. Zhou Tua belum pikun. Ini. Tuan Kong, bisakah kau ganti orang? Ini bagaimanapun putriku. Kenapa? Kau masih sayang. Tenang tidur sekali dengan putrimu. 1 miliar kau tidak rugi. Terima kasih Tuan Kong. Begini kan lebih baik. Besok malam pukul 8. Aku harus lihat Zhou Yunxi di sana. Kalau tidak, pergi. Kalian anak muda ngobrol dulu.
Saya sudah tua. Saya istirahat di sebelah dulu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja paman menyuruhku datang. Aku mau cari ayahku. Oke, ayo aku antar kamu. Ayahku di mana? Paman sudah pulang. Tidak mungkin. Aku telepon dia. Halo, ayah. Aku juga mau pulang. Kamu bilang apa? Jika kita hari ini berhubungan, lalu aku rekam videonya dalam HD dan kirim ke Sucu. Menurutmu, Sucu masih akan menikahimu? Licik dan kotor. Licik dan kotor. Aku suka istilah itu. Wow, cepat sekali hasilnya. Tadi di ruang pesta, anggur merah yang kamu minum. Sudah saya tambahkan obat serbuk impor. Kamu? Aktris utamaku, aku sudah tidak sabar. Ingin syuting adegan film Tak Terlupakan ini denganmu. Siapa pemilikmu yang sebenarnya? Siapa pemilikmu yang sebenarnya? Aktris utamaku, aku sudah tidak sabar. Ingin syuting adegan film Tak Terlupakan ini denganmu. Aku sudah bertunangan. Sucu tidak akan melepaskanmu. Sucu. Maksudmu yang antar makanan itu? Kamu lebih memilih menikah dengan yang antar makanan daripada menikah denganku. Aku akan membuatmu bayar mahal atas penghinaanmu padaku. Aku akan membuatmu tahu siapa pemilikmu yang sebenarnya. Ayo lawan. Ayo, semakin kau melawan, semakin seru. Minggir. Pergi. Minggir. Untung kau datang. Sekarang aman. Kau aman. Bagus. Kau dipecat. Kau orang baru. Kukira aku pernah melihatmu. Tidak. Pertama kali bertemu. Anak kecil di Hotel Kunlun. Itu kamu. Bagus. Kau dipecat. Dengan dasar apa kau memecatku? Peraturannya mana yang kulanggar? Beraninya kau bicara begitu padaku. Karena kau melawan atasan. Itu cukup untuk memecatmu. Kau yang punya perusahaan. Selain itu, aku tak suka orang menunjuk saat bicara padaku. Memecatku bukan giliranmu. Baik. Kau kira aku tak bisa mengurusmu? Benar ya? Makan enak nih. Makan enak sekali. Cinta kamu. Makan enak nih. Makan enak sekali. Cinta kamu.
Sayang, kamu cari aku? Bukannya sudah aku bilang? Di kantor jangan panggil begitu. Kantor punya aturannya sendiri. Jika kamu sembarangan, aku akan langsung pecat kamu. Baiklah. Di sini AC-nya dingin. Orangnya juga ramah sekali. Sangat suka di sini. Mana mungkin buat masalah. Tapi laporan ini bilang kamu langgar aturan. Sayang, itu si Baipong. Dia iri dengan ketampanan suamimu. Panggil aku direktur. Ini dari kakek untukmu. Toh aku sudah menikah. Harus cepat keluar dari rumah Joe. Tinggal sama kamu. Meski aku punya banyak properti, tapi kamu juga harus punya rumah sendiri. Makan enak sekali. Enak banget. Cintaku padamu. Proyek Cinglong Bay diberikan padamu. Kalau gagal cepat minggat. Sampah. Besok aku akan lihat rumah. Proyek Cinglong Bay diberikan padamu. Kalau gagal cepat minggat. Sampah. Susu, proyek Cinglong Bay, bukan hal sepele. Proyek yang baru dipasrahkan Baipeng padamu, namanya proyek Cinglong Bay. Proyek ini desakralisasi Dong Hai Long Wang Lijia. Proyek mega kota super. Hampir semua pengembang terkenal domestik dan internasional bersaing tender. Perusahaan properti Joe. Meski berpengaruh di Jiangchuan, tapi hadapi proyek super ini sangat sulit bagi kami. Jamin pasti menang tender. Berhasil. Jadi kami sendiri juga tidak berharap banyak. Si Baipeng ini jelas sekali membuatmu sulit. Tapi kamu jangan khawatir meski kamu tidak menyelesaikannya. Saya pikir mungkin besar perusahaan tidak akan memecatmu hanya karena ini. Terima kasih, Kak Ding. Tapi saya benar-benar tidak percaya hidup itu harus punya impian. Oh ya, saya besok mau izin. Tolong awasi perusahaan, nanti saya traktir makan. Tidak masalah. Tapi kenapa tiba-tiba minta izin? Mau mencari bantuan luar? Tidak, istriku bayar. Membelikan rumah. Besok saya mau lihat rumah. Saya lihat villa. Saya lihat villa. Tipe apa? Tentu saja villa. Kamu saja bicara soal villa. Pakai baju seperti ini. Jangan bercanda dengan saya. Tahu apa itu villa? Tahu villa di sini? Harganya berapa? Lalu, Baik, kami di sini melihat rumah. Perlu verifikasi dana dulu. Kalau nggak ada modal, jangan kesini bikin gaduh. silakan verifikasi. Halo Pak, saya manajer penjualan di sini. Verifikasi dana Anda sudah selesai. Di rekening ada 7 juta. Ada kebutuhan apa? Langsung beritahu Daya. Saya mau lihat rumah. Tentu bisa. Akan saya aturkan. Apa Anda ingin melihat tipe 3 kamar atau 4 kamar? Hanya villa. Hanya villa. Di kartu Anda hanya 7 juta. Bisa beli villa? Seperti pungguk merindukan bulan. Bodoh sekali. Tahu satu villa. Minimal berapa? 20 juta. Pernah lihat 20 juta? Jangan kira punya jutaan. Lalu bersikap sombong di sini. Kartu yang salah diambil. Coba tukar pakai kartu ini. Kartu bank hitam paling bergengsi. Kartu hitam ini terlihat sangat mulia. Pria ini bajunya biasa saja. Apakah dia memang datang untuk... Bahkan dia tukar kartu lain. Kamu tahu kartu hitam bergengsi tak semua orang bisa punya. Jangan-jangan kartu ini hasil curian. Kartu ini pasti palsu. Kalaupun asli pasti dicuri olehnya. Kita harus lapor polisi untuk menangkapnya. Saya beli unit utama ini. Simpan tingkah lakumu itu. Cepat minta maaf ke Tuan Su. Aku minta maaf ke sampah ini. Tuan Su, kartu Anda sudah diverifikasi. Kartu Black Card Citibank yang istimewa.
Berlaku global, tanpa batasan plafon. Nikmati layanan VIP Premium. Yang penting, kartu ini dibatasi global hanya 100. Pemilik kartu ini adalah tokoh terkemuka dunia. Tuan Su, saya nggak tahu siapa Anda. Tolong maafkan saya. Maaf, Bu. Bisa kita lihat rumahnya sekarang? Tentu saja. Anda dapat menikmati layanan VIP kami. Saya akan atur segera mobil khusus akan membawa Anda melihat rumah. Cepat pergi dari sini. Bangunan nomor 7 ini adalah favorit di lingkungan kami. Baik lokasi maupun pencahayaan, keduanya terbaik. Saya mau gedung favorit ini. Baik, Tuan Su. Ayo duduk yang tenang. Ayo duduk yang tenang. Su Chu. Inilah perwakilan Li. Kamu adalah Lizzie, perwakilan tim penilaian keluarga Lee. Beberapa hari ini kamu harus bekerja keras, temani perwakilan Li. Tidak perlu ke kantor. Aku ada urusan, akan pergi duluan. Siap bos besar saya. Jangan bercanda, jaga perwakilan Li dengan baik. Ayo kakak ajak kamu makan besar. Lalu ke taman hiburan. Jangan-jangan mau ke klub juga? Kamu ini, Maaf ya sebelumnya, waktu antar makanan aku pakai ini. kamu orangnya cukup menarik. Mau kemana? Aku antar. Tentu ke bar. Ayo jalan, tempat ini aku kenal. Berangkat duduk yang benar. Cuci bersih antar keranjangku. Cuci bersih antar keranjangku. Kakak ajak kamu ke klub malam. Yoh! Gadis kecil ini terlihat segar. Aku mau ini. Barang dari mana mulut nyinyir? Cukup kepribadian, saya suka. Ikat dia. Bersihkan lalu antarkan ke tempat tidur saya. Lepas saya. Sucu selamatkan saya. Wah. Pakaiannya compang-camping, masih mau meniru pahlawan menyelamatkan bidadari. Tuan, hari ini suasana hatinya buruk. Lewat dari bawah selangkangan Tuan. Hari ini baru bisa kamu pergi. Tenang, tidak bakal mati, cuma jadi Kasim. Tenang, tidak bakal mati, cuma jadi Kasim. Sucu bunuh dia. Saya tidak kuat lagi di Shangjing, siapa berani begitu sama saya? Bunuh saya, bunuh saya. Keluarga Sun saya, bagaimanapun, bagian dari 4 keluarga besar Jiang Chuan. Bunuh dia! Bukankah itu mudah? Tenang, tidak bakal mati, cuma jadi Kasim. Kita sampai, Wakil Lee. Jangan selalu panggil saya Wakil Li. Orang panggil saya Lizzie, kamu bisa panggil saya ZR. Oke. Panggil apa saja terserah. Tapi soal hari ini, ZR-ku yang berharga, demi kamu aku telah memukul orang keluarga Sun. Kamu harus bantu aku ya. Keluarga Sun Jiangchuan kecil. Apa yang bisa mereka lakukan? Tunggu saja, aku akan bilang keluarga setelah kembali. Keluarga Sun, lawan mereka. Sebenarnya, aku ini Kaisar Langit. Baiklah, aku tahu Wakil Lee punya pengaruh besar. Istirahatlah lebih awal. Hei, aku tanya kamu. Kamu beraksi hebat sekali. Sebelumnya kerja apa? Dulu aku antar makanan. Kamu sudah lihat kendaraannya. Lalu tanpa sadar, masuk perusahaan keluarga Zhou. Jadi pegawai kecil. Pegawai kecil. Yakin? Itulah aku. Perusahaan kami itu. Di Jinchuan Real Estate. Soalnya baik kesah. Kalau bisa kerjasama bakalan bagus banget. Cukup. Aku tidak percaya. Kalau kamu nggak mau jujur kerjasama ini, lupakan saja. Ini aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya, aku adalah Dewa Langit. Aku malah Sun Wukong. Sudah.
Tunggu, nanti aku pulang bereskan masalah keluarga Sun, lalu kembali untuk kerjasama. Bilang jujur, kamu tak percaya. Selamat malam yang mulia Ratu. Pergi dulu, bye-bye. Bye-bye. Ibu mertua sudah bicara? Pasti bisa dong. Ibu mertua sudah bicara? Pasti bisa dong. Baru dapat info. Perwakilan Lis yang datang? Cucu kandung Raja Naga Timur, Li Xin. Kalau bisa dekati dia, kerjasama kita ini. 80% ada peluang. Kemarin kamu temani dia gimana? Hari ini aku temani sendiri. Kemarin cukup senang, tapi dia sudah pulang. Oh, sudah pulang? Baru antar ke pesawat. Oh ya, istriku sayang. Lapor kerja ke kamu. Rumah sudah kubeli. Cepet banget. Komplek mana? What's his residence? Kompleknya bagus penghijauannya. Pilihan yang bagus. Mau lihat-lihat rumah? Sekalian lihat renovasinya. Kita kan mau tinggal bareng. Renovasi harus dengar istri. Kita bicarakan nanti saja. Aku hubungi tim profesional. Buat desain. Ngomong-ngomong, kamu ada waktu nanti. Ibuku ingin kamu datang makan. Jika ibu sudah bilang, tentu harus bisa. Kalau hari ini kamu tidak ceraikan Shir, jangan harap bisa keluar rumah ini. Kalau hari ini kamu tidak ceraikan Shir, jangan harap bisa keluar rumah ini. Ibuku beda dengan ayah. Dia selalu sayang sama aku. Kali ini harus sopan. Bersikaplah sebagai menantu. Jangan seperti terakhir kali. Tenang saja, aku tidak pernah pukul wanita. Sucu, kamu dulu ngirim makanan kan? Aku kasih kamu 3 miliar. Cukup buat hidupmu setengah bayar tanpa khawatir. Asal kamu cerai dengan putriku. Kurang. Anak muda, jangan serakah dalam hidup. Hati-hati, bisa ambil uang tapi tidak bisa nikmati. Tawar berapa? Kalau 6 miliar. Bisa kupikirkan. Anak muda, kamu lagi main-main sama aku ya. Hari ini kalau kamu tidak cerai dengan Shir, jangan harap bisa keluar rumah ini. Ma, kami pergi dulu. Ma, kami pergi dulu. Tidak ada kata sepakat. Kami pamit dulu. Hei, duduk, bicara baik-baik. Anak perempuanku yang bodoh. Kenapa kamu berpihak pada orang luar? Aku bodoh. Ya. Aku bodoh banget, bahkan dijual ayahku sendiri. Aku juga nggak tahu. Dia untuk bayar utang judi. Sampai menyerahkanku ke ranjang Kongcang si bajingan. Kalau bukan Sucu, anak perempuan, sudah dirusak Kongcang. Keluarga setara, baru bisa hidup baik. Aku juga demi kamu. Ma, kita pergi dulu. Sia. Ini juga pilihanku. Ayo pergi. Tunjukkan rumah baru yang kamu beli. Pokoknya rumah ini, aku juga nggak mau tinggal. Oke, sayang. Sekalian lihat gimana renovasinya. Belum direnovasi ranjang juga belum beli. Malam ini kita tidur di mana? Belum direnovasi ranjang juga belum beli. Malam ini kita tidur di mana? Ini rumah baru kita. Iya, ini tabungan nikahku yang kupakai. Besar sekali. Sucu, kamu kan cuma pengantar barang. Dari mana dapat duit sebanyak ini? Lihatlah, kamu meremehkan rakyat kerja keras ya? Satu paket dapat beberapa ribu. Tiap hari kumpul, beli rumah. Itu kan santai. Mulut laki-laki tukang tipu. Kakek kan kasih uangmu lagi. Tapi bagaimanapun ini bagus. Aku muak dengan rumah itu. Jangan pikirkan itu. Lihat ke depan, sambut hidup baru. Makasih, Sucu. Sayang, ada masalah kecil. Apa tuh? Ini belum direnovasi, tempat tidur pun belum ada. Malam tidur di mana? Aku nggak bisa jangkau punggung. Pergi
Aku nggak bisa jangkau punggung. Pergi. Kita buat perjanjian. Kamu tidur di sofa, aku di ranjang. Dilarang masuk ke kamar tidur. Kalau kamu berani, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Tenang saja, sayang. Kamu masih ragu dengan reputasiku? Saat-saat seperti ini, aku percaya padamu. Aku bukan anak kecil. Aku tidak ada selimut di luar. Cari cara sendiri. Aku tidak bisa cuci punggung sendiri. Pergi. Ini sangat menyedihkan. Istri orang lain selalu membantu mencuci punggung. Coba cari istri orang lain. Aduh, jangan marah ya. Aku cuma bercanda. Bahkan kalau aku mau cari, suaminya juga tidak setuju. Tetap lebih perhatian istri sendiri. Cepat tidur. Besok masih harus kerja. Aduh, kenapa malu? Kita sekarang pasangan sah. Kelihatannya kamu jago masak. Sebelumnya sering masakin cewek ya. Asal istri suka makan. Nanti cuma buat kamu. Mulut manis. Nanti naik taksi ke kantor ya. Jangan sampai orang kantor tahu hubungan kita. Wanita, namamu tak berperasaan. Makan. Pergi. Pergi. Ada orang bodoh tidak tahu aturan. Setiap hari bikin masalah. Nah, sekarang ketemu batu besar. Berani memukul putra keluarga Sun. Ketua Sun sudah datang ke perusahaan. Siapkan menerima akibatnya. Yang kuserang adalah orang keluarga Sun. Ada masalah? Kalau tidak ada pergi. Berani sekali. Keluarga Sun seberapa hebat? Kau tahu, kalau keluarga Sun marah, seluruh Jiangchuan akan gemetar. Kusarankan. Siapkan dirimu. Seorang kurir saja. Tak tahu diri. Mempekerjakanmu adalah kehinaan Zhou. Halo, Ketua Sun. Siapa Sucu? Dia si pecundang ini. Ketua Sun Anda harus menghukumnya. Keluar. Tak tahu diri. Mempekerjakanmu adalah kehinaan Zhou. Halo, Tuan Sun. Siapa Sucu? Dia si pecundang ini. Tuan Sun Anda harus menanganinya dengan baik. Pergi. Saya itu adalah Sucu ada apa? Kesalahan besar yang dibuat anak saya. Karena kegagalan didikan saya sebagai ayah. Mohon maafkan Tuan Su. Tuan Sun, Anda adalah orang yang lebih tua. Permohonan maaf Anda sungguh tulus. Saya tidak akan mengejar masalah ini, namun masih harus melihat pendapat dari yang lainnya. Saya mengerti, terima kasih Tuan Su. Kebaikan Anda tak akan saya lupakan. Baik, jangan sampai terulang. Ya Tuan Su. Saya akan mendidik anak saya dengan baik. Saya ulangi, saya ingin bertemu Sucu.
Selamat datang, Nona Lee. Anda siapa? Halo perwakilan Lee, saya dari perusahaan Zhou. Menteri Perdagangan bertanggung jawab penuh atas proyek kerjasama Teluk Cinglong. Saya tidak kenal Anda, biarkan Sucu datang untuk menghubungi saya. Maaf, Pak. Sucu sudah saya pecat. Biarkan saya yang tangani proyek ini. Saya jamin profesional. Jika Sucu tidak datang, saya rasa kerjasama dengan Zhou juga tidak perlu. Sucu hanyalah kurir makanan. Kemampuan bisnisnya rendah. Hanya bisa menipu dan membodohi. Jangan biarkan perwakilan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Saya ulangi, saya ingin bertemu Sucu. Ini adalah harga lain. Ini adalah harga lain. Maaf, jalanan terlalu macet jadi terlambat. Sucu, sudah 2 jam penuh? Bisakah kamu memperhatikan peraturan perusahaan? Menunda kerjasama dengan perwakilan Lee? Bisa kamu tanggung jawab? Segera minta maaf pada perwakilan Lee. Pergilah. Benar-benar ratu klub malam ya. Semoga hari ini tidak bertemu orang jahat. Tidak apa-apa kakak hari ini jadi bodyguard andalanmu. Bekerja di perusahaan kami, saya beri gaji 2 juta setahun. Kurang 3 juta. Itu tarif lain. Kasih tahu rahasia kecil. Kamu habiskan botol ini. Setelah habisnya saya tanda tangan. Itu tarif lain. Tarif apa? Di perusahaan kecilmu itu, sebulan dapat berapa sih? Ikut saya bisa makmur. Kasih tahu rahasia kecil. Rahasia apa? Presiden grup Zhou adalah istriku. Istri, kau sudah menikah ya? Istrimu adalah presiden. Kamu cuma pegawai. Dulu cuma pengantar makanan. Kamu bohongi aku. Mulut pria? Bohong besar. Percaya atau tidak? Main keluar tak tahu aturan. Hanya dengan wajah ini, aku invest miliaran. Jadi, habiskan botol ini. Setelah selesai aku tanda tangan. Hari ini akan tidurimu. Biar tahu, karaku. Hari ini akan tidurimu. Biar tahu, karaku. Bos Kong, kau bercanda. Kontrak saling menguntungkan. Aku tak kuat minum. Anggap aku temanimu minum ini. Baik, perempuan kantor memang hebat. Aku suka. Ayo, kalau Nona Ding tidak bisa minum, naiklah. Menarilah untuk hiburan, sebagai hiburan. Tuan Kong, saya tidak bisa menari seperti itu. Abaikan aku ya. Minum tidak bisa. Menari juga tidak bisa. Masih mau tanda tangan kontrak ini atau tidak? Tuan Kong, maaf saya merasa agak kurang enak badan. Jadi saya akan pergi dulu. Di daerah saya, tidak bisa suka-suka kamu. Gue pasti tidur sama lo malam ini. Biar kamu tahu, cara anak muda ini. Ingin lihat yang seru. Sungguh menakjubkan. Suasana semeriah ini. Bagaimana bisa tanpa minuman? Ingin lihat yang seru. Yang seru? Apakah Anda akan... Tunggu di sini. Lihat pertunjukan bagus nanti. Berhenti.
Sucu, benar-benar pertemuan musuh sempit. Apa kamu juga mau terlibat kali ini? Kalau bukan karena kamu terakhir kali merusak urusan bagus saya sudah dengan Jo Yunxi berhubungan intim. Kamu masih punya muka bicara. Kalau bukan Shir memohon belas kasihan, berapapun uang tak akan selamatkan nyawamu. Sengaja buat masalah sama Tuan ya. Nanti Tuan Sun datang. Tidak ada yang boleh pergi. Hari ini aku akan bunuhmu di depanmu. Benar-benar menarik. Acara ramai begini. Bagaimana bisa tak ada anggur? Jangan kasih saya aspek anggur ini, saya tak suka. Nona kelihatan orang penting. Ini anggur termahal kami. Jangan kasih aku Ace of Spades, aku nggak suka wine ini. Nona ini pasti orang penting. Ini wine termahal kami. Stok ada berapa botol? Masih ada 2 botol. Bawa semuanya ke sini. Dia yang bayar. Tuan Sun, akhirnya kamu datang. Dia yang memukulku waktu itu. Siapa yang berani membuli aku? Tuan Sun, Kamu seperti orang tua yang ingin bunuh diri. Sudah bosan hidup, ya? Matamu seperti jatuh ke celana. Berani cari masalah sama orang. Nona Lee, maaf. Aku akan segera membuat orang ini menghilang dari depan Anda, oke? pintar juga kamu. Tunggu. Suka sama sikapmu. Suka sama sikapmu. Tunggu. Sucu kenapa bikin kacau? Nona, Hei tadi, dia yang suruh kamu nari. Ya, Kamu juga harus nari. cepat pergi. Jangan bertengkar, Tuan Sun, saya menari. Istri, belum tidur ya selarut ini? Menunggu aku ya? kau pikir terlalu jauh. Bawa alkohol di tubuhmu. Oh, kamu pergi minum ya? Aku sedang urusan dengan perwakilan Lee. Kali ini, aku bisa tanda tangan kontrak besar. Kau harus beri imbalan padaku. Tapi kali ini kau bisa dapatkan. Projek Teluk Cinglong. Awalnya, kami tak berharap apa-apa. Lawan semua terlalu kuat. Like untukmu. Aku pergi mandi. Nanti malam kita bicara baik-baik. Aku pergi mandi. Nanti malam kita bicara baik-baik. Kau bisa selalu percaya pada suamimu. Baipeng dari Kementerian Perdagangan itu tak punya apa-apa, masih jadi menteri. Setiap hari hanya buang waktu. Ya saudara jauh kita. Naik pangkat lewat jalan belakang. Sudah saatnya. Membersihkan parasit perusahaan. Biarkan aku yang urus. Istri nomor 1, dengar kata istri. Sebagai hadiah, kuangkat kamu jadi Menteri Perdagangan. Wakili perusahaan kita sepenuhnya. Berdiplomasi dengan grup Lee. Istri memang hebat. Aku pergi mandi, nanti malam kita bicara. Su. Oh tidak, Menteri Su. Anda benar-benar idola saya sekarang. Kamu baru saja masuk kerja. Dapat promosi tercepat di karyawan. Dan baru masuk langsung dapat proyek sepenting ini. Lihat Baipeng mana ada kemampuan. Bisa dibanding dengan Menteri Su. Tolong bimbing aku ya. Kok jadi kurir? Apakah CR setuju? Kok jadi kurir? Apakah CR setuju? Baiklah, Kak Ding. Terlalu sopan. Nanti saya harus lapor ke CEO. Kamu pergi saja urus urusanmu. Sorry, ya. Kamu kan teman masa kecil Shir. Kamu juga benar-benar cinta Shir. Shir juga tidak suka orang itu. Tapi untuk pernikahan ini, saya tidak bisa buat keputusan sendiri. Bibi,
Yang Anda katakan itu benar. Shir juga tidak suka orang itu. Tentu saja. Ini semua karena kakek impulsif. Orang itu bawa jimat. Katanya dia keturunan teman kakek. Katanya ada pertunangan. Kakek bingung. Dia janjikan Shir dengannya. Dia hanya pengantar makanan. Apakah Shir akan setuju? Shir, menikahlah denganku. Shir, menikahlah denganku. Semuanya salahku. Kalau bukan karena aku pergi kuliah ke luar negeri, Shir seharusnya sudah menikah denganku. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan Shir dari penderitaan, memberinya pernikahan bahagia dan utuh. Dengan kata-katamu ini, aku merasa tenang. Aku hanya menganggapmu satu-satunya menantu. Si pemalas itu melihatnya saja membuatku marah. Hanya karena sedikit kemampuan. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga Joe. Bibi, tenang saja. Anak itu pasti akan kutertibkan. Untuk Shir. Shir sekarang adalah presiden, sibuk setiap hari. Karena kau sudah kembali. Ajaklah Shir untuk bersantai sedikit. Bicarakan hubungan kalian, aku mendukungmu. Terima kasih, Bibi. Aku tahu. Tunggu hari kau memanggil ibu. Shir, menikahlah denganku. Maaf, Zhao Lun. Kamu orang baik. Tapi aku selalu anggap kamu sebagai saudara. Dan aku sudah menikah. Kamu itu kurir makanan. Zhao Lun, kamu menyakitiku. Zhao Lun, kamu menyakitiku. Apa maksudnya kurir makanan? Sekarang aku menteri bisnis Joe. Dapat kartu orang baik. Cepat pergi saja. Orang kecil merasa sukses. Kamu pikir aku nggak tahu Shir sebenarnya nggak mau nikah sama kamu? Kamu ngerti dia nggak? Kamu tahu makanan favoritnya nggak? Toko yang sering dia kunjungi, kamu nggak tahu apa-apa. Baru kenal berapa lama? Loh, aku sudah di sampingnya lebih dari 10 tahun. Hanya aku yang bisa beri Shir kebahagiaan. Terima kasih telah menjaga istriku. Tapi nasib tidak bisa dipaksakan. Takdir omong kosong. Aku dan Shir adalah pasangan sejati. Shir, beritahu aku. Apakah kau dipaksa, benar? Apakah kamu mencintaiku, benar? Selama kamu mengangguk? Aku akan segera membantu keluarga Zhao memusnahkan pemuda ini. Zhao Lun, kamu membuatku sakit. Wanita milikku. Hanya aku yang bisa menyentuh. Jangan ulangi lagi.